Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lydia Betty Stianingsih. Ibu kali ini akan mengajar mata pelajaran biologi materi metabolisme. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Oh iya, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk yang belum absen, silahkan diisi daftar hadirnya di WA Group terlebih dahulu sebelum Ibu menyampaikan materi metabolisme. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang enzim. Pengertian enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, artinya sebagai senyawa organik yang mempercepat proses reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, enzim tidak ikut bereaksi. Dan yang kelima, enzim bekerja secara reversibel atau bolak-balik. Dari substrat dapat menjadi produk, dan dari produk dapat menjadi substrat. Nah, yang kedua ada cara kerja enzim. Cara kerja enzim yang akan Ibu bahas ini tentang lock and key. Cara kerja enzim seperti kunci dan anak kunci. Bisa dilihat gambarnya. Enzim ada sisi aktifnya, kemudian ada substrat yang bentuknya sama seperti sisi aktifnya. Nah, pengertiannya, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut akan menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Nah, cara kerja yang kedua ada hipotesis Koslen. Itu ada gambarnya ya, bisa kalian lihat. Enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Walau demikian, sisi tersebut memiliki titik pengikat yang spesifik atau sama persis. Dengan demikian, hanya substrat yang memiliki titik pengikat yang juga spesifik yang akan menginduksi terhadap sisi aktif dari enzim. Kemudian akan menghasilkan kecocokan atau pas dalam bentuk substratnya. Kita sekarang masuk ke penghambat enzim. Penghambat enzim itu ada 3. Kita bahas satu-satu. Penghambat kerja enzim. Molekul atau ion yang menghambat kerja enzim disebut dengan inhibitor. Nah, yang pertama ada inhibitor reversibel, yang kedua ada inhibitor non-reversibel, yang ketiga ada inhibitor allosterik. Kita bahas satu persatu ya. Inhibitor reversibel. Inhibitor yang berikatan lemah atau ikatan ion dengan enzim pada sisi aktifnya, sehingga inhibitor bersifat reversibel. Inhibitor kompetitif, yaitu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat. Zat penghambat dan substrat bersaing untuk dapat bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Selain menghambat ikatan antara enzim dengan substrat, inhibitor dapat menghambat penguraian atau pembentukan senyawa yang baru. Nah, itu ada gambarnya bentuk dari inhibitor kompetitif. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor tidak memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Inhibitor ini bergabung dengan enzim pada bagian selain sisi aktif enzim. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Dengan demikian, bentuk sisi aktif enzim
tidak sesuai lagi dengan bentuk substratnya. Nah, bisa dilihat ya gambarnya dari inhibitor non-kompetitif. Nah, penghambat kerja enzim yang terakhir nih, ada inhibitor allosterik, yaitu molekul penghambat yang tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan pada sisi allosterik. Akibatnya, sisi aktif enzim menjadi tidak aktif karena telah mengalami perubahan bentuk. Oke, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya via WhatsApp. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, kita bersama-sama melafadzkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, kerjakan tugas yang saya berikan tadi. See you next week. Bye-bye.